untuk bahan-bahannya pastinya kita akan perlu brokoli ya, lalu bawang putih dan juga bawang bombay. Kalau kalian mau tambah topping lain misalnya jamur, kalau nggak ayam, udang ya dan lain-lain itu pastinya bisa banget. Nanti diperhatikan aja pada saat masukin bahannya. Lalu untuk saus tiramnya kita akan gunakan saus tiram, kecap asin, gula, kaldu ayam bubuk, tepung maizena dan juga air. Untuk tim telurnya ini opsional ya, kalian mau pakai atau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Kita akan perlu telur, air, atau bisa juga pakai air kaldu ayam, dan juga garam. Ini aku udah siapin air, kita masukkan telur. Untuk perbandingannya ini 1:2 ya, jadi kalau telurnya 100 ml, airnya 200 ml kayak gitu. Terus ini aku kasih bumbu garam dan tinggal kita aduk aja. Nah ini telurnya kita bener-bener aduk sampai telurnya tuh terkocok lepas gitu ya. Oh ya, kalau kalian airnya ini mau diganti sama kaldu ayam itu juga bisa, cuman pastiin jangan terlalu asin juga karena kan nanti kita akan sajikannya bersamaan dengan si brokoli saus tiramnya. Oke, kalau udah siapkan wadah anti panas. Ini tinggal kita saring aja supaya lebih lembut nanti teksturnya. Nah ini juga cukup penting ya supaya si telurnya benar-benar lembut. Kita perlu tutupin wadah ngukusnya ini pakai aluminium foil. Kalau nggak kalian bisa juga pakai cling wrap atau nggak bisa juga pakai tutup panci atau piring lagi gitu. Ya yang penting si uapnya tuh nggak masuk ke dalam. Nah untuk mengukusnya juga jangan lupa cukup pakai api sedang kecil supaya nggak terlalu panas. Kalau terlalu panas biasanya si tim telurnya tuh jadi berpori. Nggak apa-apa sih, bakalan tetap enak gitu. Cuman kalau mau lebih bagus yang mulus. Untuk ngukusnya ini kurang lebih 20-30 menit. Jadi tergantung ketebalan dari si adonan telurnya ya. Ya, yang pertama untuk brokolinya kita tinggal potong-potong aja. Untuk ukurannya kalian bisa sesuaikan sesuai selera ya. Kalau aku suka dia agak besar-besar jadi lebih menarik pastinya. Lalu untuk batang brokolinya juga ini aku akan pakai ya. Jadi kita akan kupas dulu bagian yang kerasnya dan bagian tengahnya ini bisa kita potong-potong. Nah untuk si brokoli floretsnya ini kita akan cuci ya. Jadi kalau aku tuh cuci biasanya pertama kita akan cuci dulu sekali. Lalu ini satu persatu kita bilas di air mengalir ya. Supaya kalau misalnya ada ulet dan lain-lain itu tuh bisa lepas. Nah kalau sudah tahap ini opsional ya. Aku mau rendam juga pakai air dan juga garam. Nah ini tujuannya supaya ngerontokin kalau ada pestisida dan lain-lain. Untuk bahan lainnya di sini ada bawang bombay. Kita iris-iris. Dan juga untuk bawang putihnya, ini aku mau cincang. Sekarang untuk saus tiramnya juga ini aku mau campur dulu semua jadi satu ya, karena nanti masaknya bakalan singkat. Ini aku udah siapin air, kita tambahkan saus tiram, lalu ada kecap asin, gula, kaldu ayam, dan tepung maizena sebagai pengental. Untuk takarannya aku udah tulis semua di description box ya. Nah untuk bahan-bahan bumbu saus tiram ini kan sebenarnya simple banget. Cuman yang paling penting biasanya komposisinya ya, supaya rasanya seimbang antara gurih, manis, dan juga dia tuh nggak terlalu overpowered gitu, nggak terlalu asin. Oke, ini udah siap semua, sekarang kita akan masak ya. Ini kita bisa cek telurnya, tuh. Dia udah mateng ya kayak gini. Kalau ditusuk pakai pisau juga dia udah nggak keluar air, berarti udah mateng. Oke, sekarang tahap ini opsional. Aku mau rebus dulu brokolinya. Kalau kalian mau langsung masak nanti sama saus juga nggak apa-apa. Biasanya kalau kalian langsung tumis brokolinya dari mentah, nanti si brokolinya itu dia warnanya kurang cerah dan juga menciut gitu ya, jadi kecil-kecil. Kalau direbus dulu kayak gini, tuh kalian bisa lihat ya, dia kan meresap airnya, dia udah empuk, warnanya juga masih bagus. Ini panaskan minyak. Lalu untuk bawang putih yang udah cincang tadi, kita akan masak ya, seperti digoreng gitu sebentar. Ini cukup pakai api sedang kecil supaya nggak pahit, nggak gosong. Dan bawang putihnya ini mau aku angkat untuk taburan. Kalau kalian mau langsung masak dengan bahan lainnya juga nggak masalah. Sekarang kita akan masukkan bawang bombaynya. Nah kalau misal kalian suka aroma jahe, mau ditambahin jahe iris juga boleh ya. Cuman ini aku masak buat anak-anak. Anak-anakku kurang suka jahe, jadi aku nggak pakai jahe. Lalu brokolinya juga kita masukin. Dan kalau kalian tadi pakai brokolinya yang masih mentah, sama aja kita masukin sekarang, nanti matenginnya di dalam saus. Nah terakhir tinggal kita masukin aja sausnya. Masak sesaat hingga mengental. Dan tinggal kalian koreksi rasa ya. Mau ditambahin merica boleh, atau misal kurang manis, kurang gurih dan lain-lain, bisa kalian sesuaikan.